Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Dewan Juri pada lomba SIDM pada tahun 2024, perkenalkan kami dari tim pendidikan IPA yang beranggotakan 4 orang dengan saya Azizah Tahirah dengan NIM 21231051 sedang IPA dan rekan saya Dewi dengan NIM 21231055 sebagai anggota. Saya Rani Mahardika dengan NIM 21231025 sebagai anggota. Saya Sophia Hanum dengan NIM 21231035 sebagai anggota. Dan dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Dr. Febrianto MPD, kami dari peserta Lomba Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan mengangkat tema mengenai pengembangan LKPD berbasis kearifan lokal Minangkabau pada pembelajaran IPA menggunakan model Problem Based Learning. Sebagaimana yang kita ketahui, pada tahun 2020, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Kurikulum Merdeka menitik beratkan pada pengembangan keterampilan abad 21 dan pemberdayaan peserta didik untuk menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing secara global. Namun dampak dari perubahan kurikulum seperti kurangnya media ajar seperti buku siswa dan buku teks masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh beberapa sekolah. Adapun media yang tersedia seperti LKBT itu pun tidak cukup menyeluruh dan masih kurang relevan dengan kurikulum yang baru, sehingga belum mencakup pendekatan pembelajaran yang memadai untuk mencapai pemahaman yang mendalam yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkannyalah LKPD berbasis kearifan lokal Minangkabau dengan model Problem Based Learning yang sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka. Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan budaya Minangkabau, tetapi juga mendorong keterlibatan siswa, kreativitas, dan pemahaman yang lebih baik melalui pembelajaran yang kontekstual terhadap materi IPA menggunakan budaya Minangkabau. Tujuan dari inovasi ini antara lain yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai pengetahuan lokal Minang dalam pembelajaran IPA tentang ekologi dan keragaman hayati. Yang kedua, mendorong keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep ilmiah dalam bidang ekologi dan keragaman hayati dengan memfasilitasi pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan dan keragaman hayati. Manfaat inovasi ini bagi siswa antara lain yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir kritis, yang kedua, penghargaan terhadap kearifan lokal, yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi, dan yang keempat adalah menjaga lingkungan. Sedangkan manfaatnya bagi guru antara lain yang pertama, peningkatan efektivitas pengajaran, yang kedua, pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran, yang ketiga, sebagai rujukan atau contoh dalam pengembangan IKPD yang baik ke depannya. Untuk strategi pembelajaran pada pengembangan LKPD IPA tentang ekologi dan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal Minangkabau, kami menggunakan model PBL dengan pendekatan kontekstual melalui metode student center, di mana guru akan memberikan contoh masalah nyata seputar lingkungan dan berbagai bentuk kearifan lokal Minangkabau, dan siswa diminta untuk menganalisis penyebab, dampak, dan solusi dari masalah tersebut terkait ekologi dan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Untuk evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara tes formatif dan sumatif. Penilaian formatifnya melalui diskusi kelompok yang beranggotakan 4-5 orang siswa dan pertanyaan umpan balik kepada siswa di dalam kelas. Sedangkan untuk tes sumatifnya dari soal-soal materi ekologi dan keanekaragaman hayati yang akan kami sajikan dalam bentuk AI. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.